Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Mohon maaf, saya posisi sehabis olahraga masih gembrobios karena lari. Saya hitung tadi di aplikasi kami jarak yang sudah kami tempuh 8,12 km. Alhamdulillah sudah beberapa minggu atau bulan terakhir ini kami rutin berolahraga siap pagi setelah subuh, tentu sebagai ikhtiar agar kami mendapatkan kesehatan yang maksimal. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, di dalam Al-Quran saya belum menemukan ayat terkait dengan perintah untuk berolahraga, tapi di dalam hadis ada beberapa hadis yang menyebutkan Rasulullah memerintahkan para pemuda untuk berlatih memanah, berkuda, dan berenang. Itu salah satu perintah bagi kita sekalian umat Islam untuk kita berolahraga. Dalam Al-Quran yang ada hanya bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Misalnya ayat kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah kamu sekalian, tapi jangan berlebihan. Tentu olahraga dan kesehatan itu sangat terkait satu dengan yang lainnya. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, di masa pandemi COVID-19 ini tentu kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita sekalian. Apalagi akhir-akhir ini kecenderungan peningkatan COVID di wilayah kita, di Kabupaten Magelang, di Jawa Tengah, di Yogyakarta maupun di Indonesia ini cukup signifikan. Di Kabupaten Magelang saja peningkatan harian bisa mencapai lebih dari 60, bahkan pernah mencapai 120 dalam satu hari orang yang terpapar COVID-19. Dan Muhammadiyah terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID ini sungguh-sungguh sangat serius untuk ikut membantu pemerintah juga masyarakat dalam rangka menangani COVID-19 ini. Untuk itulah pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah membentuk MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Artinya pimpinan Pusat Muhammadiyah serius dalam rangka mencegah penularan COVID-19 itu. Untuk itu marilah kita sekalian ikut membantu pimpinan Pusat Muhammadiyah juga pemerintah dalam rangka mengantisipasi atau mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tentu dimulai dari diri kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita sekalian. Saya menyarankan bagi kita sekalian, khususnya bagi aktivis Muhammadiyah, aktivis persyarikatan, untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyebutkan bahwa tubuh kita memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh kita sekalian.
Di antaranya adalah ketika kita mengantuk, maka hak tubuh kita adalah untuk tidur. Ketika kita merasa lapar, maka hak tubuh kita adalah untuk makan. Ketika kita sakit, maka hak tubuh kita adalah untuk dicarikan obat dan hak-hak yang lainnya. Tentu kita juga harus tubuh kita punya hak untuk sehat. Salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang yang sehat atau pribadi yang sehat adalah dengan berolahraga. Ketika lapar kita harus makan, ketika ngantuk kita harus tidur, ketika sakit kita harus berobat. Maka ketika kita ingin sehat, maka kita harus berolahraga. Itu adalah salah satu upaya kita agar kita sekalian bisa menjadi orang yang sehat. Memang untuk sehat ada berbagai faktor. Misalnya dari nutrisi yang kita konsumsi tiap harinya. Tentu kalau gizinya cukup, gizinya seimbang, tentu akan berpengaruh pada kesehatan badan kita sekalian. Kemudian tidak lupa juga istirahat yang cukup. Itu juga penting bagi kita sekalian, apalagi bagi aktivis persyarikatan yang katakanlah tiada hari tanpa aktivitas. Bahkan sampai sore, sampai malam kita beraktivitas, kita berkhidmat untuk umat, untuk masyarakat, untuk dakwah dan lain sebagainya. Itu juga perlu menjaga kesehatan kita sekalian. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Menurut para ahli, minimal dalam satu hari kita harus menyempatkan untuk berolahraga paling tidak 30 menit. 30 menit saja sudah cukup untuk agar kita sekalian bisa menjaga badan kita menjadi fit, menjadi bugar, menjadi sehat. Sehingga kita dalam bermuhammadiyah ini akan lebih serius, lebih tenang, lebih nyaman. Ketika badan kita sehat, ketika tubuh kita sehat, tentu kita akan lebih nyaman dalam kita berorganisasi. Lebih nyaman juga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, tipes misalnya, saya pernah tipes 2 kali. Waktu kita sangat longgar, sangat luang, tapi kita sulit untuk bisa khusyuk, untuk bisa tenang beribadah. Karena pusingnya, Masya Allah, luar biasa. Sakitnya luar biasa. Karena itu ketika badan kita sehat, maka kita akan nyaman dalam beribadah. Insya Allah juga akan khusyuk dalam kita beribadah. Dan itu sulit untuk bisa kita temukan ketika badan kita tidak sehat. Kekhusyukan, ketenangan, kenyamanan dalam beribadah itu akan mudah kita dapati ketika tubuh kita sehat. Dalam pepatah Latin ada yang menyebutkan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Tentu ini juga pepatah yang bisa kita jadikan sebagai referensi, penyemangat, motivasi agar kita sekalian juga sehat jiwa dan raga kita. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, agar kita bisa mendapatkan jiwa dan raga kita yang sehat, tentu harus kita upayakan secara pribadi maupun secara bersama-sama. Untuk jiwa yang sehat tentu mungkin lebih sulit kita mendapatkannya, karena tentu tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Namun sebenarnya ada banyak juga cara agar kita bisa mendapatkan jiwa yang sehat itu. Salah satunya adalah dengan refreshing, tadabbur alam. Kita bisa melihat keindahan alam, melihat pesona-pesona ciptaan Allah dan lain sebagainya. Di Magelang banyak sekali tempat-tempat yang recommended untuk kita bisa refreshing. Dan itu juga sangat murah bagi kemampuan kita
sekalian. Karena itu ya tidak ada jeleknya sekali-kali kita menyempatkan diri kita, keluarga, juga teman-teman kita untuk bisa refreshing ke tempat-tempat yang indah, agar kita juga semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita berikan, yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kemudian untuk mendapatkan badan yang sehat, tadi sudah kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah nutrisi yang kita konsumsi dalam sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah istirahat yang cukup dalam rangka memenuhi hak tubuh kita. Dan yang ketiga adalah dengan kita berolahraga. Monggo kita pilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita sekalian. Tidak harus yang mahal, tidak harus yang sulit. Carilah olahraga yang paling cocok dengan kemampuan kita sekalian. Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan jogging seperti yang saya lakukan setiap harinya, bisa dengan berenang, bisa dengan badminton dan sebagainya. Namun tentu ketika situasi kondisi COVID-19 masih melanda di wilayah kita, tentu yang paling baik olahraga adalah olahraga yang sifatnya individual, sehingga bisa menghindari kontak dengan orang lain, bisa lebih menjaga diri kita dari tertular COVID-19 ini. Sekali lagi kami menghimbau pada teman-teman semuanya, para aktivis dakwah, aktivis Muhammadiyah, teman-teman aktivis pendidikan dan lain sebagainya, marilah kita semaksimal mungkin mengupayakan kesehatan bagi diri kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan berolahraga sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.